Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kuliah kita sekarang, kebergantungan permitivitas medium terhadap frekuensi gelombang EM. Pada bagian sebelumnya, kita telah melihat bahwa propagasi gelombang atau perambatan gelombang elektromagnetik melalui medium diatur oleh 3 sifat material, yaitu permitivitas epsilon, permeabilitas mu, dan konduktivitas sigma. Sebenarnya, masing-masing parameter ini sampai batas tertentu bergantung pada frekuensi gelombang yang melewati medium. Memang diketahui bahwa indeks bias N sama dengan akar epsilon R, yang sama dengan CK per omega. CK per omega yang merupakan fungsi dari panjang gelombang dan frekuensi, di mana hubungan antara omega dan K tidak lagi bersifat linear. Gambar ini menunjukkan hubungan antara indeks bias yang berubah terhadap panjang gelombang pada medium kaca. Indeks biasnya ini N sebagai fungsi dari panjang gelombang. Sebuah prisma atau rintik hujan membengkokkan warna biru dari cahaya lebih tajam dari warna merah dan menyebarkan cahaya putih menjadi warna pelangi. Fenomena ini disebut sebagai dispersi. Setiap kali kecepatan gelombang cahaya yang melewati suatu medium bergantung pada frekuensinya, maka mediumnya disebut sebagai medium dispersif. Jadi, kalau kecepatan cahaya yang melewati suatu medium bergantung pada frekuensinya, maka mediumnya disebut sebagai medium dispersif. Sebuah gelombang real dapat dianggap sebagai gabungan banyak gelombang sinusoidal dalam satu rentang frekuensi. Anggapan ini mendapatkan pembenaran ketika gelombang merambat dalam medium dispersif, yaitu adanya fakta bahwa puncak gelombang menurun dan profilnya melebar ketika merambat dalam medium dispersif. Puncak gelombang menurun dan profilnya melebar ketika merambat dalam medium dispersif. Hal ini terjadi karena gelombang-gelombang dengan frekuensi yang berbeda-beda merambat dengan kecepatan yang berbeda dalam satu medium dispersif. Profil gelombang yang merupakan gabungan banyak gelombang dalam satu rentang frekuensi tersebut akan berubah ketika gelombang merambat. Gelombang yang awalnya memiliki profil sempit dan puncak tajam akan menurun dan mendatar serta melebar. Masing-masing komponen gelombang sinusoidal bergerak dengan kecepatan gelombang atau fase V sama dengan omega per K. Sedangkan profil gelombang secara keseluruhan dapat dipandang terbungkus dalam suatu selubung yang bergerak dengan kecepatan grup Vg sama dengan d omega dk. Penjelasan untuk kecepatan fase dan kecepatan grup ini membutuhkan piranti matematis yang disebut sebagai direct Fourier dan transformasi Fourier. Direct Fourier. Secara teknis, tidak ada gelombang sinusoidal di alam. Tidak ada fenomena yang sepenuhnya periodik atau tidak ada yang terus-menerus berulang dari minus tak hingga plus tak berhingga. Jadi, kita dapat mengatakan bahwa gelombang sinusoidal tidak pernah terjadi di alam. Fungsi sinusoidal hanyalah konsep matematik murni yang dapat digunakan untuk menggambarkan fenomena fisik melalui mekanisme aproksimasi. Tapi, menggunakan direct Fourier, sebuah fungsi real periodik non-sinusoidal seperti fungsi persegi berfrekuensi temporal omega, yaitu ft, atau berfrekuensi spasial, yaitu fx, dapat dipandang sebagai gabungan atau superposisi linear dari banyak fungsi sinusoidal dengan frekuensi n omega atau nk dengan n dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sebagai berikut. Ft dapat diuraikan dalam bentuk deret, yaitu 1/2A0 tambah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari An cos n omega t tambah Bn sin n omega t.
dengan AN sama dengan 2 per T integral min T per 2 sampai T per 2 Ft cos N omega T dt. N sama dengan 0, 1 sampai seterusnya. Dan Bn sama dengan 2 per T periode integral dari min T periode per 2 sampai T periode per 2 Ft sin N omega T dt. N 1, 2, dan seterusnya. Dan Fx sama dengan setengah A0 summasi N 1 sampai T hingga AN cos N Kx tambah Bn sin N Kx dengan AN sama dengan 2 per lambda integral min lambda per 2 sampai lambda per 2 Fx cos N Kx dx N dari 0, 1 sampai seterusnya dan Bn sama dengan 2 per lambda integral min lambda per 2 sampai lambda per 2 Fx sin N Kx dx N 1, 2, dan seterusnya. Ini contohnya gelombang kita yang bisa diuraikan menjadi banyak sekali gelombang-gelombang sinusoidal. Ini banyak sekali di sini, terusnya gabungan semuanya membentuk gelombang seperti ini. Gelombang non sinusoidal. Nah, contohnya juga kita lihat di sini. Ini gabungan banyak gelombang kecil membentuk gelombang seperti ini. Perhatikan gelombang kita ini tersusun dari banyak sekali gelombang-gelombang sinusoidal. Dengan frekuensi yang berbeda dan amplitude yang berbeda pula. Dari Fourier dapat juga dituliskan dalam bentuk eksponensial kompleks, karena E pangkat plus minus I theta sama dengan cos theta plus minus I sin theta, yaitu Ft sama dengan sigma N min T hingga sampai T hingga Cn E I N omega T dengan Cn omega sama dengan seperti periode integral min T periode per 2 sampai T periode per 2 Ft E min I N omega T dt N dari 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Dan Fx sama dengan sigma N min T hingga sampai plus T hingga Cn E I N Kx dengan Cnk sama dengan 1 per lambda integral min lambda per 2 lambda per 2 Fx E min I N Kx dx dengan N 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Transformasi Fourier. Kalau fungsi periodik dapat diuraikan menggunakan deret Fourier, maka fungsi yang aperiodik atau fungsi-fungsi yang tidak periodik dapat diuraikan dalam bentuk transformasi Fourier. Andaikan fungsi aperiodik Ft adalah fungsi yang berkelakuan baik, yaitu berharga tunggal dan terbatas, memiliki jumlah diskontinuitas yang terbatas, memiliki turunan, integrabel secara mutlak, yaitu integral min T hingga T hingga dari harga mutlak Ft dt terbatas. Maka Ft dapat diungkapkan sebagai integral kompleks, yaitu Ft sama dengan 1 per akar 2pi integral min T hingga T hingga G omega E I omega T d omega dengan G omega sama dengan 1 per akar 2pi min T hingga sampai T hingga Ft E min I omega T dt. Persamaan 2 disebut transformasi Fourier dari Ft dan persamaan 1 menyatakan kebalikannya atau inversinya. Konversi lain yang bisa digunakan, Ft sama dengan 1 per 2pi integral min T hingga T hingga G omega E I omega T d omega dan G omega sama dengan integral min T hingga Ft E min I omega T dt. Jadi bedanya di sini 1 per 2pi, di sini 1. Di sini sama. Penerapan transformasi Fourier.
Kita lihat penerapan pada pulsa persegi. Pulsa persegi dalam domain T diungkapkan oleh fungsi Ft sama dengan 1 delta T untuk T besar sama dari T1 kecil sama dari T2 dan 0 untuk T yang lain. Bentuknya bisa digambarkan seperti ini. Ft kita antara T1 sampai T2 dia berbentuk persegi dengan tingginya adalah 1 delta T, kemudian pada rentang T yang lain dia 0. Maka transformasi Fourier dari Ft itu adalah G omega sama dengan integral min T hingga Ft E min I omega T dt. Kita pakai konversi yang ini. Ini sama dengan batas bawah kalau berdasarkan pada pulsa kita itu T1. Batas bawahnya T1 sampai T2. Karena yang lain itu 0. Yang di bawah T1 0, di atas T1 0. Jadi rentang min T hingga menjadi rentang T1 sampai T2. Ft kita adalah 1 delta T dan ini E min I omega T dt. Ini keluar karena konstan dan integral dari ini sama dengan ini dalam rentang T2 dan T1. Jadi ini 1 delta T integral E min I omega T dt. Itu berarti 1 delta T dikali 1 min I omega integral E min I omega T dari D min I omega T. Jadi yang dt-nya kita ganti dengan min I omega T dengan mengali dan membagi dengan min I omega. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah kita evaluasi dalam rentang T1 dan T2, hasilnya adalah ini. Jadi 1 delta T 1 per min I omega kurung E min I omega T2 dikurang E min I omega T1. Atau karena ini minus naik ke atas plus, ingat bahwa ini semuanya adalah delta T, maka ini ke sini delta T per 2, sehingga T2 kita sama dengan T0 ditambah delta T per 2. Dan T1 kita sama dengan T0 dikurang delta T per 2. Nah, ini rentang kita tadi. Sehingga hasilnya seperti ini. Ini T2 sama dengan T0 tambah delta T per 2. T1 sama dengan T0 dikurang delta T per 2. Hasilnya I per omega delta T. Yang T0 ini bisa kita keluarkan. Jadi E min I omega T0 dikali E min I omega delta T per 2 dikurang E I omega delta T per 2. Itu berarti E min I omega T0 per omega delta T per 2 dikali I per 2. E min I omega delta T per 2 dikurang E I omega delta T per 2. Atau E min I omega T0 per omega delta T per 2 1/2 I E I omega delta T per 2 dikurang E min I omega delta T per 2. Itu dengan membalik ini. Jadi yang ini E min I omega delta T per 2 dikurang E I omega delta T per 2 itu sama dengan minus dari E I omega delta T per 2 kurang E min I omega delta T per 2. Nah, minus ini dikali dengan I jadi min I. Nah, min I per 2 kemudian itu minnya menjadi
1/2i. Min i jadi 1/2i. Jadi ini dengan ini itu menjadi sin omega delta t per 2. Jadi G omega itu adalah E min I omega T0 sin omega delta T per 2. Nah, bentuk fungsinya untuk T0 sama dengan 0 adalah seperti ini. Ini fungsi sin kita. Dengan ini titik G omega sama dengan 0-nya pada omega sama dengan 2pi per delta T dan 4pi per delta T, 6pi per delta T, dan seterusnya. Itu juga ini minus 2pi per delta T, dan seterusnya. Dan lebar spektrum utama pada kedudukan setengah maksimum adalah delta omega sama dengan 2pi per delta T. Jadi ini dia delta omega kali delta T sama dengan 2pi. Jadi fungsi ini adalah transformasi Fourier-nya. Fungsi Ft kita merupakan fungsi persegi dalam rentang waktu, itu dalam rentang frekuensi pada T sama dengan 0, dia bentuk seperti ini. Merupakan distribusi frekuensi dari fungsi kita ini, berbentuk fungsi sin untuk T0 sama dengan 0. Dari hubungan ini, kita ketahui juga bahwa delta omeganya itu terbatas. Ada batasan rentang frekuensinya. Sekarang kita lihat paket gelombang. Paket gelombang adalah gelombang yang terbentuk akibat adanya gangguan aperiodik di satu titik tertentu dalam medium. Karena gangguan bersifat aperiodik, maka gelombang yang terbentuk pun berupa gelombang aperiodik. Anggap gangguan tersebut berbentuk pulsa Ft pada titik X sama dengan 0. Misalkan, gerak gelombang tersebut dapat dinyatakan sebagai fungsi psi X, T. Maka jelas bahwa Ft itu sama dengan psi X0, T. Karena X-nya sama dengan 0. Karena Ft adalah fungsi pada X sama dengan 0. Dengan transformasi Fourier, Ft dapat diuraikan sebagai Ft sama dengan 1/2pi integral min T hingga G omega EI omega T d omega yang sama dengan psi 0, T. Dengan kata lain, gangguan tersebut dapat dipandang sebagai superposisi linear dari sejumlah getaran harmonik. Masing-masing komponen akan merambat sebagai gelombang harmonik dengan faktor rambat E I omega T min Kx dengan laju rambat V sama dengan omega per K. Jadi secara keseluruhan, gangguan yang berasal dari titik X sama dengan 0 itu akan merambat sebagai suatu gugus gelombang berupa hasil superposisi linear gelombang harmonik tersebut dalam distribusi frekuensi G omega. Dengan demikian, gelombang itu dapat diungkapkan oleh representasi integral psi X, T sama dengan 1/2pi integral min T hingga G omega E I omega T dikurang K omega X d omega, yang maksudnya K ini fungsi omega. Ini untuk gelombang merambat ke arah X positif. Gugus gelombang tersebut pada umumnya memiliki ekstensi ruang terbatas pada T tertentu. Untuk menunjukkan hal tersebut, fungsi psi X, T diuraikan dalam transformasi Fourier antara kawasan X dan K. Psi X, T sama dengan 1/2pi integral min T hingga AK E min E I omega T dikurang Kx dk dengan psi X, 0 sama dengan 1/2pi min T hingga AK E min I Kx dk. Ini untuk T sama dengan 0-nya. Ini kita perhatikan bentuk paket gelombang kita. Dia punya ekstensi delta X yang terbatas, atau ekstensi ruang terbatas. Ini pada T sama dengan 0. Dan ini pada T yang lain
Lihat dia menjalar seperti ini. Jadi kita lihat pakai gelombang kita yang psi x, 0 berarti sama dengan nolnya adalah 1/2 pi integral min tinggi AK E min I Kx dk. Itu bentuknya seperti ini. Dia punya ekstensi terbatas dalam ruang. Ya, kita lihat dia menjalar, tapi dia hanya terbatas dalam satu ruang yang sempit. Dan secara keseluruhan pakai gelombang seakan-akan diselimuti oleh suatu selubung seperti tempat pada gambar ini. Ini selubungnya. Dan ini sebagai fasa gelombangnya dari paket gelombang kita. Nah, ekstensi yang terbatas dalam arah spasial atau X ini itu berkaitan dengan distribusi frekuensi spasial. Biasa kita sebagai bilang gelombang K. Bandingkan dengan pulsa persegi kita sebelumnya. Nah, dia terbatas dalam waktu. Dia hanya muncul sesaat, setelah itu hilang. Dan berkaitan dengan distribusi frekuensi temporal atau delta omega. Transformasi Fourier untuk gelombang yang terbatas dalam ruang adalah fungsi distribusi frekuensi spasial atau bilangan gelombang K. Di sisi lain, transformasi Fourier yang terbatas dalam waktu itu adalah fungsi yang merupakan distribusi frekuensi temporal. Perambatan gelombang dalam medium non-dispersif. Dalam medium non-dispersif, berlaku hubungan K sama dengan omega per V. Dengan V adalah kecepatan fase yang sama untuk semua komponen gelombang, harmonik atau sinusoidal. Untuk kasus ini, psi x, t dapat ditulis dalam bentuk psi x, t sama dengan 1/2 pi integral min tinggi G omega E I omega T dikurang X D omega sama dengan 1/2 pi min tinggi G omega E I omega T dikurang omega per V dikali X. Jadi kita rubah sedikit bahwa karena K itu adalah omega per V, jadi menjadi omega per V dikali X D omega. Sama dengan 1/2 pi integral min tinggi G omega E I omega, keluarkan omeganya, T min X per V D omega. Sama dengan 1/2 pi integral min tinggi G omega E I omega T aksen D omega. Sama dengan psi 0, T aksen. Dengan T aksen itu adalah T dikurang X per V. Jadi ini T aksennya. Yang nyata sama dengan psi 0, T aksen. Jadi psi X, T sama dengan psi 0, T aksen. Dengan T aksen adalah T dikurang X per V. Jadi psi X T kita dapat diperoleh dari psi 0, T dengan substitusi T menjadi T aksen T dikurang X per V. Ini berarti gelombang tersebut ditinjau sebagai fungsi waktu tidak mengalami perubahan panjang X selama proses perambatannya. Ini contohnya. Ini paket gelombang kita tidak mengalami perubahan. Terus sama seperti ini. Paket gelombang kita ini tidak mengalami perubahan selama proses merambat. Jelas dari uraian di atas bahwa sebenarnya untuk paket gelombang yang merambat dalam medium non-dispersif, transformasi Fourier tidak diperlukan karena semua komponen harmonik merambat dengan kecepatan yang sama besar. Dan akibatnya, kecepatan grup sama dengan kecepatan fasenya. Misalkan, gangguan yang timbul pada X sama dengan 0 dalam medium non-dispersif berupa pulsa Gaussian. Itu si 0, T sama dengan A, E min T kuadrat per 2 tau kuadrat.
maka gelombang yang terjadi dapat langsung tulis dalam bentuk Cx, T sama dengan Cx 0, T aksen saja. Yang sama dengan AE min T aksen kuadrat per 2 tau kuadrat. Dengan T aksen adalah T dikurang X min V, itu menjadi AE min T min V kuadrat per 2 tau kuadrat, atau AE min VT min X per V kuadrat per 2 tau kuadrat sama dengan AE min VT kurang X kuadrat per 2 V kuadrat tau kuadrat sama dengan AE min X min VT kuadrat per 2 V kuadrat tau kuadrat. Ini hasilnya gelombang untuk X yang lain. Setelah diketahui bentuk gelombang pada X sama dengan 0. Yang pada T sama dengan 0, dia membentuk pulsa Gaussian. Pada X yang lain, dia juga membentuk pulsa Gaussian. Perlambatan gelombang dalam medium dispersif. Dalam medium dispersif, V merupakan fungsi omega atau K, dan hubungan antara omega dan K tidak lagi bersifat linear. Untuk menekankan hubungan tersebut, kita tuliskan V sama dengan V fungsi omega, dan omega sama dengan omega fungsi K. Dalam hal ini, laju rambat masing-masing komponen harmonik tidak sama. Dan sebagai konsekuensinya adalah, pertama, paket gelombang pada umumnya mengalami perubahan bentuk selama merambat. Yang kedua, laju rambat gelombang umumnya tidak lagi ditentukan oleh kecepatan fase V sama dengan omega per K, tapi ditentukan oleh kecepatan grup yang merupakan kecepatan selubung dari paket gelombang yang didefinisikan oleh Vg sama dengan d omega dk. Fungsi omega K disebut hubungan dispersi. Jika omega berbanding lurus dengan K, yaitu contohnya omega sama dengan A kali K dengan A itu konstan, maka Vg sama dengan V. Di kecepatan grup sama dengan kecepatan fase. Jika omega fungsi linear dengan K tapi tidak berbanding lurus, contohnya omega sama dengan AK tambah B. Beda dengan ini AK saja berbanding lurus, ini AK tambah B, tidak berbanding lurus, tapi omeganya linear dengan K. Nah, pada kasus ini Vg tidak lagi sama dengan V fasenya. Jika omega adalah fungsi yang tidak linear dengan K, maka selubung dari paket gelombang akan mengalami distorsi selama merambat. Jadi kalau dia tidak linear lagi, maka selubung dari paket gelombang akan mengalami distorsi. Karena paket gelombang berisi rentang frekuensi yang berbeda, dan karenanya memiliki nilai K yang berbeda, kecepatan grup di omega dk akan berbeda untuk nilai K yang berbeda. Maka selubung tidak bergerak dengan kecepatan tunggal. Bilangan gelombang K tiap komponen bergerak pada kecepatan yang berbeda, sehingga akan mendistorsi selubung. Jika paket gelombang yang memiliki rentang frekuensi yang sempit dan K kira-kira linear pada rentang yang sempit itu, maka distorsi pulsa akan kecil. Nah, ini kita lihat. Ini paket gelombang kita. Yang ininya adalah fasa, bergerak dengan kecepatan fasa V. Dan selubung ini yang menyelubungi fasa itu bergerak dengan kecepatan Vg. Dan ini contohnya jika omega fungsi linear dengan K tapi tidak berbanding lurus, yaitu omega sama dengan AK tambah B, maka V group tidak sama dengan V. Jadi V group itu yang hijau geraknya lambat, dia berpindahnya lambat, sementara yang merah itu cepat, merupakan kecepatan fase. Nah, ini superposisi gelombang bidang, yaitu yang biru, masing-masing bergerak pada kecepatan fase yang berbeda. Komponen panjang gelombang yang lebih pendek bergerak lebih cepat. Ini adalah ini kasus medium dispersi. Ini untuk omeganya tidak linear dengan K. Ini omega tidak linear dengan K. Maka perhatikan gelombang kita ini itu tersusun dari banyak sekali
gelombang-gelombang yang panjang gelombangnya beda-beda. Nah, perhatikan pada kasus ini panjang gelombang yang lebih pendek bergerak lebih kencang dibanding panjang gelombang yang lebih panjang. Perhatikan arah gerakannya, tapi dia juga tidak linear, tidak bergerak seperti ini, melengkung untuk grafik yang tidak linear. Pada kasus ini terjadi pelebaran pulsa. Perhatikan terjadi pelebaran pulsa. Pulsanya makin lama makin merendah, kemudian melebar dari awalnya sempit, kemudian jadi melebar. Nah, ini dikarenakan komponen panjang gelombang yang lebih pendek bergerak lebih cepat. Dilacak oleh titik-titik biru, bisa dilacak oleh titik-titik biru, menghasilkan paket gelombang Gaussian merah yang merambat pada kecepatan grup yang dilacak oleh garis-garis merah. Nah, ini garis-garis merah nih. Ini yang grup kecepatan grupnya garis merah ini. Ini kecepatan fasenya garis yang biru. Nah, ini bentuk yang berbeda, berbalikan, tapi juga tetap menghasilkan pelebaran pulsa yang ujung malah yang melebar, yang pangkal malah menyempit. Jadi di sini hubungan K sama dengan omega kuadrat menunjukkan bahwa komponen panjang gelombang yang lebih panjang bergerak lebih cepat pada panjang gelombang yang lebih pendek. Karena gelombang-gelombang dengan frekuensi yang berbeda merambat dengan kecepatan yang berbeda dalam suatu medium dispersif, maka sebuah gelombang yang bentuknya merupakan gabungan atau grup dari banyak gelombang dalam satu rentang frekuensi akan berubah bentuk ketika merambat dalam medium dispersif itu. Grup gelombang yang awalnya memiliki bentuk sempit, puncak tajam dan tinggi akan melebar, mendatar, dan merendah. Ini contohnya yang awalnya tinggi dan sempit. Ini juga tinggi dan sempit. Nah, lama-lama dia melebar. Ini juga melebar dan ini memendek. Awal tinggi segini, masih segini. Nah, ini dia contohnya. Ini lebih pendek, lebih panjang, melebar dia, dan lebih pendek. Ini juga lebih pendek dan melebar. Sekarang kita akan menurunkan kecepatan grup. Bayangkan sebuah paket gelombang sebagai fungsi spasial x dan waktu t, yaitu psi x, t, dan misalkan AK adalah transformasi Fourier-nya pada t sama dengan 0, maka psi x, 0, t sama dengan 0 sama dengan 1/2pi integral min t hingga AK e min I K X dk. Maka dengan prinsip superposisi linear, paket gelombang pada saat T adalah psi x, t sama dengan 1/2pi integral min T hingga AK I omega T dikurang ke X dk. Dengan omega secara eksplisit adalah fungsi dari K. Asumsikan bahwa paket gelombang psi hampir monokromatis, sehingga AK memiliki puncak tajam di sekitar bilangan gelombang K0. Maka aproksimasi Taylor di sekitar K0 menghasilkan linearisasi yang memberikan omega K itu dekat dengan omega 0 tambah K dikurang K0 omega 0 aksen. Suku lain bisa kita abaikan. Dengan omega 0 adalah omega K0 dan omega aksen adalah d omega K dk pada K sama dengan K0. Maka psi x, t itu sama dengan 1/2pi integral min T hingga AK EI omega KT kurang KX dk sama dengan 1/2pi integral min T hingga AK E min, kita balik, KX min omega KT dk. Kembalikan ini hanya tujuan praktis saja agar menghasilkan bentuk yang familiar, yaitu Kx min omega T. Maka psi xt sama dengan 1/2pi integral min T hingga AK E min. Nah, ini dengan mengetahui bahwa omega K adalah omega 0. Nah, ini sesuai dengan apa yang sudah kita dapat tadi. Omega
K kita, K dikurang K0 kali omega 0 aksen, maka ini omega K sama dengan ini, hasilnya ini sama, ini aja yang kita bongkar, ini buka kurung jadi omega 0T, terus ini K omega 0 aksen T ke min, ini minus ya, minus plus minus, terus ini minus kali minus plus K0 omega 0 aksen T, dan kemudian kita tambahkan suku ini, tambahkan K0X dikurang K0X, karena hasilnya 0 ya. Manipulasi aja, ini manipulasi matematiknya. Hasilnya yang ini, semuanya yang ini kita gabung dengan ini, jadi K 0 min omega 0T, kemudian ini yang lain kita gabung pula menjadi satu suku, itu E min I Kx min K omega 0 aksen T tambah K0 omega 0 aksen T dikurang K0X. Ini semuanya. Nah, hasilnya ini satu suku, ini yang berkaitan dengan X, kita gabung pula, jadi K dikurang K0X, dan yang kaitan dengan T juga kita gabung, itu K dikurang K0 omega 0 aksen T. Jadi ini gabung pula dengan ini. Hasilnya yang ini bisa kita keluarkan dari integrasi karena konstan terhadap K, dan hasilnya seperti ini. Ini dengan cara kita keluarkan K0-nya, sehingga ini tinggal X, ini menjadi omega 0 per K0 kali T. Suku integrasinya tinggal jadi ini, suku integrasinya. Ya, itu integral min tinggal AK E min I K dikurang K0 dikali X dikurang omega 0 aksen T. Ini dengan ini digabung menjadi ini, kan? Nah, hasilnya min I K0 X dikurang VT, dengan V-nya adalah omega 0 per K0, ini adalah AKE min IK kurang K0 X dikurang VGT, dengan VG adalah omega 0 aksen, yang merupakan kecepatan grup. Ini adalah kecepatan fasa, ini kecepatan grup. Jadi ini adalah bagian fasa, dan ini adalah bagian grup kita, atau bagian selubung. Ini bagian selubung. Jadi ini daerah yang ini, yang sebagian titik ini selubungnya bergerak kecepatan VG, dan yang ini bagian fasa bergerak kecepatan ini, kecepatan V. Ini kecepatan fasa adalah omega 0 per K0, dan kecepatan grup adalah omega 0 aksen sama dengan d omega K dk evaluasi pada K sama dengan K0. Jadi bisa kita simpulkan psi xt adalah hasil kali antara gelombang fase dan gelombang selubung. Pemodelan klasik pada medium dispersif. Ketika gelombang memasuki suatu medium non-konduktif, maka medan listrik E dari gelombang akan berinteraksi dengan elektron-elektron terikat dalam medium. Nah, elektron-elektron terikat itu bisa kita pandang sebagai sistem pegas. Jadi gaya-gaya yang bekerja pada elektron itu adalah, pertama, gaya yang berasal dari medan luar, yang F-nya itu driving sama dengan Q dikali E, dengan E adalah medan listrik dari gelombang kita yang datang. Kemudian gaya kita ini akan menarik elektron dari titik seimbangnya. Ketika elektron ini tersimpahkan dari titik seimbangnya, maka karena elektron terikat dengan
inti, akan muncul gaya tolak inti yang bisa diidealkan dengan gaya pegas. Yang besarnya adalah min K pegas dikali X, dengan K pegas adalah M omega 0 kuadrat. Omega 0 menggambarkan frekuensi diri dari pegas atau frekuensi dari elektronnya, bukan frekuensi gelombang yang datang, tapi adalah frekuensi diri dari elektronnya. Kemudian karena elektron beroscilasi itu akan memancarkan radiasi keluar dari sistemnya, maka dikatakan elektron kita itu mendapat gaya redam. Gaya redam pada elektron ini itu sebanding dengan massa elektronnya dan sebanding juga dengan laju elektronnya, tapi berlawan arah dengan arah kecepatan elektron. Nah, pembandingnya adalah ini, gamma. Ini adalah model yang paling sederhana untuk gaya redam. Bahwa gaya redamnya sebanding tapi berlawan arah dengan kecepatan gerak elektronnya. Jadi ingat kembali bahwa gaya redamnya muncul karena adanya energi yang hilang, disebabkan oleh kenyataan bahwa elektron-elektron yang beroscilasi akan meradiasikan energi keluar sistem. Jadi kehadiran gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi omega akan menyebabkan elektron kita mendapat gaya tarik F driving sebesar Q dikali E berarti Q E0 cos omega T. Dan Q adalah muatan elektronnya dan E0 adalah amplitudo dari gelombang yang datang. Jadi di sini situasi kita misalkan gelombang itu datang dengan arah Z dengan polarisasi 3 lurus terhadap arah perjalanannya. Berarti kita memiliki 3 gaya yang totalnya adalah F binding, F damping, dan F driving. Itu gaya ikat osilasi, gaya redam, dan gaya tarik dari medan elektromagnetik. Itu menghasilkan percepatan d kuadrat x dt kuadrat. Sehingga dengan masukkan nilainya ini adalah min m gamma dx dt dan ini min m omega 0 kuadrat x. Sedangkan ini adalah Q E0 cos omega T. Nah, ini masuk ke sana jadi positif, yang ini juga jadi positif, yang ini jadi seperti ini. Jadi persamaannya menjadi seperti ini. Jadi model kita menggambarkan osilasi elektron yang teredam yang didrive atau didorong atau ditarik oleh medan luar yang frekuensinya omega. Nah, tentu dalam bahan kita, inti kita itu sangat masif sehingga dapat dianggap dalam keadaan diam. Nah, persamaan ini akan mudah kita tangani jika menggunakan variabel kompleks. Karena dia adalah persamaan-persamaan yang beroscilasi. Jauh lebih mudah kalau kita gunakan variabel kompleks. Jadi, ini kalau sama-sama dibagi M, ini hilang M-nya, ini M juga hilang, ini M hilang, ini menjadi Q per M. Nah, dalam bentuk kompleks seperti ini, di d kuadrat x kompleks dt kuadrat d kuadrat x sim dt kuadrat tambah gamma dx sim dt tambah omega 0 kuadrat x sim sama dengan Q per M N0 E min I omega T.
Nah, dalam keadaan tuna atau steady state, osilasi dari sistem kita dapat dipandang sebagai osilasi sederhana. Simpangannya adalah X sim T sama dengan X0 sim E min I omega T. Nah, dengan demikian, dx dt-nya, dx sim dt-nya itu sama dengan min I omega X0 sim M min I omega T dan d kuadrat X sim dt kuadrat. Ini turunkan lagi. Ini hasilnya 2 min kali min plus I kuadrat omega kuadrat X0 sim M min I omega T. Jadi hasilnya ini min I min omega kuadrat X0 sim M min I omega T. Kita akan dapatkan ini menjadi min omega kuadrat X0 sim E min omega T. Ini gamma min I omega X0 sim E min I omega T. Ini X0 sim E min I omega T juga E min I omega T. Jadi ini bisa cari semua nih nanti. Ini. Tinggal kita ambil ini positifnya omega 0 kuadrat ini minus dikurang I gamma omega ini minus juga kurang omega kuadrat dikali X0 sim dengan Q N0 per M. Nah, dapatlah X sim kita seperti ini. Q per M omega 0 kuadrat kurang omega kuadrat kurang I omega kurang I gamma omega kali N0. Nah, momen dipol berarti P sim T sama dengan Q X sim T. Ya, ini E min omega T-nya. Nah, untuk misalkannya ini, karena ini bilang kompleks, kita coba misalkan dulu suatu besaran kompleks sembarang. S sim sama dengan 1 per omega 0 kuadrat dikurang omega kuadrat dikurang I gamma omega. Kita kalikan ini dengan konjugatnya. Itu 1 per omega 0 kuadrat dikurang omega 0 kurang I gamma omega dikali ini. Omega 0 kuadrat kurang omega kuadrat tambah I omega tambah I gamma omega. Itu juga hasilnya ini dibagi ini dikali ini tinggal ini omega 0 kuadrat kurang omega kuadrat ditambah gamma kuadrat omega kuadrat. Nah, ini berarti bisa dipisahkan, yang ini bagian realnya, ini bagian imajinernya. Jadi bagian realnya adalah ini omega 0 kuadrat kurang omega per omega 0 kuadrat kurang omega kuadrat dikuadratkan tambah gamma kuadrat omega kuadrat tambah I gamma omega per omega 0 kuadrat kurang omega kuadrat dikuadratkan tambah gamma kuadrat omega kuadrat. Nah, kalau kita tekan P dengan P-nya adalah bagian yang ininya sama dengan ini, biasanya tinggal Q kuadrat per M dikali bagian yang ini yang sama dengan tadi dikali E0 E min I omega T. Sekarang coba kita tinjau saat T sama dengan 0, berarti ini sama dengan 0, berarti 1, bagian sini sama dengan 1, maka tinggal hasilnya P sim dengan Q kuadrat N0 per M dikali ini. Nah, bagian realnya adalah ini
Ini bagian realnya. P sama dengan bagian real, atau real dari P sim adalah Q kuadrat N0 per M kali ini. Nah, jika omega kecil sekali dari omega 0, omega kecil dari omega 0, maka ini suku ini tinggal omega 0 kuadrat saja, ini juga tinggal omega 0 kuadrat saja. Sementara ini hilang, karena kecil sekali. Hasilnya P real itu adalah Q kuadrat epsilon 0 per M omega 0 kuadrat per omega 0 kuadrat kuadrat. Hasilnya Q kuadrat N0 M omega 0 kuadrat. Nah, jika omega besar sekali dari omega 0, sebaliknya, yang ini yang hilang. Minus ini hilang, jadi min omega kuadrat tambah ini. Hasilnya min itu pindah ke sini, sementara minnya plus, karena dikuadratkan, jadi omega kuadrat, kuadratkan lagi, tambah ini, gamma kuadrat omega kuadrat, karena bagaimanapun nilai ini lebih kecil dibanding ini, dengan asumsi jauh lebih kecil, maka ini bisa kita baikkan juga, hasilnya ini dibagi ini, jadi hasilnya minus Q kuadrat N0 per M omega kuadrat. Secara umum, dalam suatu molekul terdapat banyak elektron, sementara dalam satu bahan terdapat banyak molekul. Jadi jika kita misalkan Fg adalah banyak elektron dalam satu molekul dan N adalah banyak molekul dalam bahan dalam satu satuan volume, maka polarisasi P bisa kita definisikan sebagai polarisasi kompleks sama dengan NQ kuadrat per M dikali sigma J dari Fj per omega J kuadrat dikurang omega kuadrat dikurang I gamma J omega dikali E kompleks. Medan E kompleks yang berasal dari volume magnetik. Jadi polarisasi adalah resultan dari banyak momen-momen dipol yang berbeda-beda dalam bahan. Nah, kita sudah tahu bahwa polarisasi itu dihubungkan dengan medan listrik E melalui persamaan ini. P polarisasi sama dengan epsilon 0 Ke dikali medan E. Tapi hubungan ini tidak selamanya proporsional. Dalam medium yang linear, hubungan P proporsional dengan medan E. Pada medium non-linear, hubungan P tidak lagi proporsional dengan E, tapi polarisasi kompleksnya atau dalam bentuk kompleks, hubungan P masih proporsional dengan medan kompleks E. Nah, karena itu kita memperkenalkan suseptibilitas yang kompleks pula berkaitan dengan hubungan P dengan E dalam notasi kompleks. P kompleks sama dengan epsilon 0 K kompleks E kompleks. Nah, kita ingat dari hubungan ini berarti ini semuanya ini sama dengan epsilon 0 Ke kompleks. Ke kompleks berarti sama dengan, jadi Ke kompleks itu ini dibagi dengan epsilon 0 Q kuadrat per M epsilon 0 kali ini semua. Nah, permitivitas kompleks sama dengan epsilon 0 dikali 1 tambah Ke kompleks. Permitivitas relatif kompleks sama dengan permitivitas kompleks dibagi dengan permitivitas 0. Sehingga hasilnya adalah ini. Dalam medium dispersif, persamaan gelombang dapat diungkapkan seperti ini dalam bentuk kompleks semuanya. Itu nabla kuadrat E kompleks sama dengan epsilon kompleks mu 0 do kuadrat E kompleks do T kuadrat. Dengan solusi untuk gelombang bidang adalah
E kompleks ZT sama dengan N0 EI K kompleks Z dikurang omega T. Dengan K kompleks adalah ini. Ingat, K per omega sama dengan akar epsilon N0. Untuk bahan non-magnetik ya, bahwa mu-nya sama dengan mu0. Maka K kompleks per omega sama dengan akar epsilon kompleks mu0. Dan K kompleks kita saya duga sebagai K real ditambah I kappa. Maka persamaan ini menjadi seperti ini. Di K-nya dipecah, K kompleks jadi K ditambah I kappa. Dan I kappa dikali I sama dengan min kappa Z keluar dari kompleksnya sehingga menjadi seperti ini. Dan E kompleks Z sama dengan E0 kompleks EI kappa Z dikali EI KZ min omega T. Dan ini menggambarkan faktor atenuasi atau pelemahan karena fungsinya seperti ini. Kita lihat Z misalnya ini fungsi E pangkat min KZ-nya yang mengalami pelemahan. Jadi kalau ini besar N0-nya. N0-nya kan mengalami pelemahan sesuai dengan Z. Jadi fungsi kita makin lama makin mengecil. Nah, karena kita lebih sering bermain dengan intensitas, sementara intensitas proporsional dengan E kuadrat, maka ini sukunya menjadi E2 min Kx. Jadi kita bicara E kuadrat atau sebanding dengan N0 kuadrat, ini menjadi E min 2 Kz. Bagian yang ininya kita itu sebagai alfa. Ini sebagai koefisien absorpsi. Koefisien penyerapan ya alfa itu. Nah, indeks bias itu adalah N sama dengan CK per omega. Jadi ini real, K yang real. Jadi indeks bias terkait dengan komponen real dari K kompleks, sementara atenuasi atau pelemahan terkait dengan komponen imajiner dari K kompleks. Jadi jika N adalah tergantung kepada komponen real dari K kompleks, maka alfa yang merupakan koefisien absorpsi itu terkait dengan komponen imajiner dari K kompleks. Selanjutnya untuk K kompleks kita yang sama dengan ini mengandung bilangan kompleks di penyebutnya. Seperti yang sebelumnya, ini bisa kita uraikan jadi seperti ini. Di omega per C kali semuanya ini sama dengan omega per C tambah N/Q kuadrat omega per M epsilon C sigma ini tambah I N kuadrat omega per M epsilon C sigma ini semua. Nah, ini tentu sama dengan K real dan ini sama dengan K imajiner atau kappa. Dan demikian indeks biasnya yang sama dengan C K real per omega, hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya adalah 1 tambah NQ kuadrat per 2M epsilon 0 sigma J Fj
omega J kuadrat kurang omega kuadrat per omega J kuadrat kurang omega kuadrat dikuadratkan tambah gamma J kuadrat omega kuadrat. Dan alfa yang sama dengan 2 kappa atau 2K imajiner itu sama dengan ini. Itu berarti NQ kuadrat omega kuadrat per epsilon C sigma J Fj gamma J per akar omega J kuadrat dikurang omega kuadrat tambah gamma J kuadrat kali omega kuadrat. Inilah bentuk fungsi koefisien absorpsi alfa dan indeks bias sebagai fungsi frekuensi cahaya yang datang. Kita lihat alfa kita bentuk seperti ini, 16 dari samaan ini. Alfa kita mempunyai puncak di sekitar frekuensi diri dari masing-masing elektron. Berarti ketika cahaya datang dengan frekuensi dekat ke frekuensi diri, maka tingkat penyerapan dari elektron itu besar sekali. Yang efeknya faktor redaman juga besar sekali. Pada frekuensi ini, karena frekuensi datang dekat dengan frekuensi diri dari elektron, maka elektron kita akan berresonansi dengan amplitudo yang sangat besar. Dan karena dia berresonansi dengan amplitudo yang besar, maka akan besar pula energi yang diradiasikan keluar dari sistem. Sehingga jika suatu bahan disinari dengan cahaya yang frekuensinya dekat dengan frekuensi diri dari elektron-elektron ini, maka bahan itu menjadi buram, tidak mengkilat. Di sisi lain ada grafik indeks bias dikurang 1. Jadi ini indeks bias kita ini, yang satu dipindahkan ke kiri, jadi N kurang 1. Hasilnya ada grafik ini. Nah, fungsinya seperti ini. Ini daerah disebut sebagai daerah dengan dispersi normal. Ini juga daerah dengan dispersi normal, bahwa makin besar frekuensi, makin besar indeks bias kita. Tapi di daerah sekitar omega 1 dan omega 2, itu di sekitar daerah penyerapan yang besar di sini, maka grafik N-1 kita atau grafik indeks bias kita itu tidak seperti bentuk grafik di daerah dispersi yang normal, itu yang ini. Nah, daerah yang seperti ini, yang indeks biasnya berlaku berbeda sekali dengan indeks bias pada dispersi normal, bahwa di sini justru makin besar frekuensinya, makin mendekati frekuensi absorpsi dari, makin mendekati frekuensi diri dari elektron, indeks biasnya justru makin mengecil. Nah, daerah sekitar sini, yaitu daerah omega 1 sampai omega 2 ini, itu ketika penyerapannya besar, maka daerah ini disebut sebagai daerah dispersi anomali atau anomalous dispersion. Jika cahaya datang jauh dari daerah resonansi, maka redamannya kecil. Daerah sini, redamannya kecil, sehingga faktor redaman bisa diabaikan. Konsekuensinya, indeks bias jadi tinggal sukuni saja, yang sama dengan ini. Untuk sebagian besar material, frekuensi natural ini tersebar di seluruh spektrum cahaya tampak. Tapi untuk material-material yang transparan, daerah resonansi berada di daerah sekitar ultraviolet, sehingga frekuensi cahaya tampak
berada di bawah frekuensi resonansi. Nah, pada kasus ini, suku ini bisa pula diaproksimasi. Di 1 per omega J kuadrat kurang omega kuadrat ini sama dengan 1 per omega J kuadrat dikali 1 kurang omega kuadrat per omega J kuadrat pangkat min 1. Jadi keluarkan omega J kuadratnya, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, ini aproksimasinya menjadi seperti ini. Suku ini, aproksimasinya adalah ini. Jadi, sama dengan 1 per omega J kuadrat kali 1 tambah omega kuadrat per omega J kuadrat. Nah, dengan demikian, dengan suku ini, kita dapatkan indeks bias menjadi seperti ini. N sama dengan 1 tambah NQ kuadrat per 2 M epsilon 0 sigma J Fj per omega J kuadrat tambah omega kuadrat dikali NQ kuadrat per 2 epsilon 0 sigma J Fj per omega J pangkat 4. Dan menggunakan besaran panjang gelombang lambda sama dengan 2 pi C per omega, suku ini bisa dirubah menjadi seperti ini, yang kita kenal dengan persamaan Cauchy. Persamaan Cauchy ini, parameter A ini adalah koefisien refleksi dan B-nya adalah koefisien dispersi. Kita lihat bahwa ini mudah sekali turunkan dari sini. Jadi N kita sama dengan ini. Ini sampai sini identik samaannya dengan ini. Cuma ini pangkat 4, ini pangkat 2. Ya, kita keluarkan 1, pangkat 2-nya menjadi seperti ini. Kali 1 tambah, tinggal ini ada omega J pangkat 2. 4 pi kuadrat. Dan omega kuadratnya kita masukkan ke dalam. Karena dia konstan, bisa dimasukkan, bisa dikeluarkan. Dengan omega adalah 2 pi C per lambda, maka omega kuadratnya adalah 4 pi kuadrat C kuadrat per lambda kuadrat. Bisa seperti ini. Nah, bentuk yang lebih sederhana seperti ini. Sehingga kita bandingkan dengan persamaan Cauchy, maka ini adalah A, dan ini adalah B. Persamaan Cauchy ini berlaku untuk banyak gas dalam daerah optiknya dalam daerah cahaya tampak. Sampai di sini dulu kuliah kita. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.